Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Niputu Deviani Nareswari dengan NIM F1B 02310016. Saya dari kelompok praktikum dasar pemrograman yang ke-22 akan mengerjakan job sheet untuk percobaan ketiga yang nomor 2. Jadi job sheet-nya ini untuk membuat fungsi untuk perkalian serta pembagian. Bukan serta ya, atau pembagian. Jadi saya akan mulai sekarang. Untuk bahasa pemrograman yang akan saya gunakan adalah bahasa pemrograman C++. Oleh karena itu, sesuai dengan strukturnya, kita akan memulai dengan perintah include IOStream. Pustaka IOStream ini memudahkan kita untuk menggunakan programnya. Lebih tepatnya, kita dapat menggunakan perintah cout, fungsi cout, cin, serta perintah endline untuk membuat baris baru nantinya. Cout untuk mendisplay, cin untuk menginput, dan endline untuk membuat barisan baru. Kemudian di baris kedua, kita akan memasukkan kalimat using namespace std untuk mencegah terjadinya pengulangan agar tidak mengulangi perintah std double titik 2. Jadi kita akan mulai sekarang. Untuk pertama-tama kita akan memasukkan tipe data yang akan kita gunakan untuk menciptakan fungsi nanti. Di sini saya akan menggunakan tipe data double. Kenapa saya menggunakan tipe data double? Karena tipe data double ini dapat menginput angka pecahan, bilangan pecahan, dan pembulatannya nanti akan jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe data float. Saya tidak menggunakan tipe data integer untuk membuat fungsi pertamanya karena tipe data integer hanya dapat menginput bilangan bulat. Sedangkan bisa jadi kita akan memerlukan bilangan desimal untuk ini. Jadi kita pakai yang double saja. Untuk tipe datanya saya akan menggunakan dua bilangan. Jadi oleh karena itu saya akan menggunakan dua tipe data double. Kita sebut saja bilangan 1 dan bilangan 2. Kita akan membuat fungsinya. Yang pertama adalah untuk operasi perkalian. Kita pakai double dulu. Double untuk mengalikan. Double kali. Oke, jadi kita akan menggunakan perintah return karena ini akan memerlukan nilai kembalian. Bilangan 1 dikali bilangan 2. Ini adalah operasi perkaliannya. Nanti akan dipanggil ini. Kita kopas. Selanjutnya kita akan membuat operasi pembagiannya. Kita ubah namanya menjadi double bagi. Operasinya kita ubah menjadi pembagian. Ini operasi pembagian. Oke, kita akan membuat fungsi berikutnya, yaitu fungsi yang dapat membuat kita menginput data. Input datanya maksudnya input dua bilangannya ya. Input dua bilangan untuk operasinya. Jadi saya akan menggunakan fungsi void yang nanti tidak akan menggunakan nilai kembalian dan tidak akan diperlihatkan, tapi nanti akan dipanggil. Kita sebut saja nama void-nya input, karena nanti akan diinput cout. Kita akan memerintahkan lah istilahnya untuk memasukkan angka. Masukkan angka pertama. Karena kita perlu dua angka, nanti kita akan gunakan lagi
Ini kita bisa, ini tidak perlu n-line ya. Ini bisa kita masukkan cin bilangan 1. Oke. Lalu kita akan ulangi lagi. Bedanya ini akan menjadi bilangan 2. Karena kita memerlukan 2 angka untuk melakukan operasi perkalian maupun pembagian. Oke, untuk selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembuatan programnya. Kita akan menggunakan tipe data integer. Integer main ini utamanya, program fungsi utamanya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah program yang dimana pengguna dapat memilih operasi mana yang bisa dilakukan, pilihan operasi. Jadi kita akan menamakan ininya integer pilih karena kita akan memilih, dan saya akan membuat dalam bentuk tabel. Ini saya sudah susun tabelnya. Kita copy saja. Oke, sudah lagi. Jadi di sini kita bisa memilih antara operasi perkalian maupun operasi pembagian. Nah, di sini kita dapat memasukkan pilihan kita di bagian sini dengan memasuki nilai integer, bilangan bulat antara 1 atau 2. Nah, bagaimana kita kalau misalkan kita mengetik bilangan yang bukan 1 ataupun 2? Itu bisa kita akali dengan nanti kita menggunakan statement switch case, yaitu statement control. Kita akan mulai membuatnya sekarang. Switch untuk ininya integer pilih. Untuk case pertama, case 1, kalau misalkan kita memilih perkalian. Jadi pertama-tama kita perlu menginput nilainya. Oleh karena itu kita menggunakan void, fungsi yang tadi sudah kita perbuat. Kita taruh di sini. Jadi nanti setelah kita mengklik perkalian, kita akan menginput angka-angka yang akan kita kalikan. Nah, setelah itu barulah kita buat statementnya berupa hasil perkaliannya. Ini akan menunjukkan hasilnya nanti. Nah, untuk hasilnya sendiri, kita bisa menggunakan fungsi yang tadi kita buat di awal, yaitu fungsi kali. Nanti fungsi kali itu akan menjalankan operasi yang sudah kita daftarkan di sini, yaitu yang ini. Ini, setelah kita panggil, ini akan kita panggil sekarang fungsi kali. Nanti seharusnya angka-angkanya yang kita pilih di input yang telah kita input tadi akan dikalikan dengan fungsi ini. Nanti akan kita coba. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut ke case kedua. Kita kopas saja karena ini akan sama saja. Bedanya di sini kita akan menggunakan fungsi pembagian karena kita akan melakukan operasi pembagian di case yang kedua. Pembagiannya. Oke. Nah, ini setelah kedua case-nya kita daftarkan sesuai dengan ini. Bagaimana kalau misalkan kita tidak sengaja atau mengeklik
angka yang tidak terdaftar pada program. Di sini kita akan menggunakan default untuk melakukannya. Apabila terjadi input yang tidak sesuai, kita akan input pilih ya, input pilih yang tidak sesuai, kita akan langsung mengarahkannya keluar. Pilihanmu tidak valid karena tidak termasuk dari 1 ataupun 2. End line. Apa yang kurang? Jadi di setiap statement switch case kita memerlukan statement yang akan memberhentikan jalannya program. Ini untuk mencegah agar kita tidak terus-terusan mengeklik perkalian, pembagian, memasukkan angka, dan ulang-ulang terus. Kita akan memasukkan statement break untuk menghentikan jalannya program. Break. Dan di sini juga break. Baik, jadi itu sudah selesai programnya. Jangan lupa di sini kita berikan nilai kembalian karena kita menggunakan tipe data integer. Baik, saatnya kita coba run. Oh, sepertinya ada kesalahan. Iya ya. Ini adalah kesalahan saya akan menambahkan tanda titik koma. Jadi kita coba run. Pertama-tama kita coba untuk melakukan operasi perkalian. Angka pertama misalkan adalah 25. Angka keduanya misalkan 5. Hasil perkaliannya adalah 125. Jadi benar ya. Ya, kita coba run ulang. Kita coba menggunakan operasi pembagian. Angka pertamanya adalah misalkan 26. Kita bagi dengan 3. Hasilnya koma. Sesuai ya. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya menggunakan compiler online ini karena dikarenakan software VS Code maupun Dev C++ yang ada di laptop saya masih belum bisa digunakan dan ada sedikit error. Jadi saya untuk sementara ini menggunakan compiler C++ yang online, tapi bisa dia di run. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.